Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat aparatur pemerintah, semoga senantiasa selalu amanah dalam menjalankan tugas kepemerintahannya. Yang saya hormati bunda-bunda sekalian dari wali murid PAUD Kenanga, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahkan rezekinya serta diberkahkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang saya hormati para dewan guru, semoga senantiasa selalu diberikan kesabaran dalam mendidik putra putri kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan yang ibu cintai dan ibu banggakan, anak-anak dari PAUD Kenanga baik kelas B1, B2 maupun kelas A. Semoga kalian semua menjadi penerus bangsa yang cerdas, penerus bangsa yang terampil, dan tentunya solih dan solihah, amin ya robbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah berkat karunia-Nya pada hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri perayaan perpisahan dan pentas ceria dari siswa-siswi PAUD Kenanga. Dan semoga kegiatan kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa tercurah kepada nabi kita, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bunda-bunda sekalian yang telah banyak berkontribusi dan telah berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh PAUD Kenanga. Semoga apa yang sudah dikorbankan oleh bunda-bunda semua itu akan menjadi keberkahan rezeki kita, umur kita, dan juga putra-putrinya akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Sehingga dengan ilmu yang bermanfaat itu akan membawa ayah bundanya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Karena tujuan kita mendidik putra-putri kita itu tidak hanya untuk kepentingan dunia, tapi juga untuk kepentingan akhirat, karena mereka adalah investasi untuk kita. Maka dari itu kita harus betul-betul mendidiknya dari usia dini sampai dewasa nantinya. Kemudian pada hari ini adalah hari terakhir putra-putri kita, terutama kelas B, itu akan melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu jenjang SD atau MI. Ibu-ibu harus ibu ketahui bahwa dalam mendidik anak itu ada 3 cara yang terdiri dari fase 7x3, di mana fase yang pertama 7 pertama itu adalah usia 0 sampai 7 tahun. Bagaimana kita mendidiknya? Nah, usia 0 sampai 7 tahun, jadikan mereka itu sebagai raja. Kalau raja seperti apa mah? Kita memperlakukan raja
raja itu bagaimana? Tentunya semua kebutuhan dari raja tersebut harus kita penuhi. Begitupun dengan anak usia 0 sampai 7 tahun. Kebutuhan mereka harus dipenuhi. Kebutuhan apa? Kebutuhan refreshingnya, kebutuhan bermainnya, kebutuhan belajarnya juga. Berikan mereka tanggung jawab, ya. Kita memperlakukan mereka sebagai raja bukan berarti mamahnya harus membawa tas mereka kalau ke sekolah, tidak seperti itu, ya. Atau harus memakaikan sepatu, kaos kaki, tidak seperti itu. Berikan kesempatan kepada mereka untuk belajar dan mamah menunggunya, gitu. Jadi mamahnya yang harus sabar. Ketika anaknya diajarkan untuk memakai sepatu, mamahnya jangan buru-buru menginginkan anaknya bisa, ya. Karena anak itu dalam belajar ada tahapannya. Jadi mamahnya harus benar-benar sabar. Tunggulah sampai mereka bisa, gitu. Karena usia 0 sampai 7 tahun memang usia di mana mereka itu benar-benar tergantung dari didikan kita, ya. Jadi berikan dia tanggung jawab, belajar untuk bertanggung jawab akan tugasnya sendiri, ya. Tidak apa-apa disuapi, meskipun memang kita harus menganggap mereka sebagai raja, itu. Jadi jangan salah kaprah membuat mereka benar-benar seperti raja, ya. Disuapin, kemudian dipakaikan sepatu, tidak seperti itu. Dipakaikan baju, tidak seperti itu, ya. Diajarkan dan beri pemahaman, dan juga kitanya harus bersabar. Jangan ingin terburu-buru si anak itu bisa, seperti itu. Kemudian 7 fase kedua, yaitu usia 8 sampai 14. Bagaimana cara mendidiknya? Apakah harus sama dengan usia 0 sampai 7 tahun? Tidak, ya. Jadikan mereka sebagai tahanan. Seperti apa tahanan, mah? Bukan berarti dikekang, ya. Kalau anak dikekang itu malah nanti ketika di luar anak seperti burung yang keluar dari sangkarnya, seperti itu, ya, gitu. Dia diberikan kebebasan tapi dengan batasan tertentu, ya. Anak usia 8 sampai 14 tahun itu kan sudah tidak mau diatur sama mamanya, betul tidak? Ya, jadi mereka berikan dia kebebasan tapi dalam batasan tertentu. Ayah bundanya juga harus memberikan pemahaman kepada mereka, ya, bukan berarti dikekang. Kemudian usia 15 sampai 21 tahun. Jadikan mereka sebagai sahabat. Kalau sahabat seperti apa? Berarti si orang tua tersebut harus bisa menjadi teman ngobrol, teman bicara, ya. Kita dengarkan apa keluh kesah mereka, apa keinginan mereka, ya. Tapi tetap kita ajak bicara baik dan buruknya apa yang mereka lakukan, gitu. Dan jangan pernah ketika mereka jujur itu mama malah menyalahkan, ya. Kebanyakan anak berbuat salah, jujur gitu kan, bicara kepada orang tuanya malah dimarahi. Nah, itu akan membuat anak malah tidak mau jujur lagi karena suka dimarahi oleh orang tuanya. Jangan seperti itu, ya, Mbak. Nah, itu adalah 3 cara mendidik anak kita sampai usia 21 tahun. Ya, ketika kita punya anak remaja yang usia 15 sampai 21 tahun menjelang dewasa itu, jadi orang tua harus bisa dijadikan teman curhatnya, curhat apapun, mau suka ke lawan jenisnya atau apa yang dihadapi oleh mereka, itu kita harus bisa mendengarkan mereka, gitu, dan ajak bicara. Jangan sampai mereka lebih nyaman dengan dunia luarnya, gitu. Justru orang tua yang harus bisa membuat anak-anak
anak itu nyaman ya, seperti itu. Mudah-mudahan bunda-bunda di sini adalah termasuk bunda-bunda yang hebat, bunda-bunda yang bijak ya dalam mendidik putra-putrinya. Dan kami juga berpesan, Mama, anak usia 0 sampai 7 tahun itu jangan dipaksa untuk bisa atau pintar calistung ya, apalagi masih kelas A. Kelas A berarti kan baru masuk ya. Dengan dia mau beradaptasi pun dengan teman-temannya itu sudah ada kemajuan ya. Karena anak yang sering di rumah belum tentu ketika dia ke sekolah itu bisa bergaul dengan teman-temannya. Ya, dengan dia mau belajar setiap hari, berangkat ke sekolah, dia mau bermain dengan teman sebayanya, itu sudah ada perkembangan. Harus kita syukuri ya, karena yang kami kembangkan itu adalah 6 aspek perkembangan anak ya. Baik dari nilai agama dan moralnya, kemudian fisik motoriknya, baik motorik halus maupun motorik kasar, dari bahasanya, dari kognitifnya juga ya. Kalau calistung itu hanya bagian dari aspek perkembangan anak yang termasuk ke dalam aspek kognitif, berarti hanya satu aspek saja ya. Kalau misalnya bunda-bunda memasukkan ke bimba gitu karena si anaknya belum bisa baca, ketika usia 7 tahun silahkan gitu. Tapi kalau usia masih 4 tahun atau 6 tahun, kalau dimasukkan ke bimba tanpa dimasukkan ke PAUD, maka 5 aspek yang lainnya akan terbengkalai ya. Justru yang akan terbentuk ya aspek kognitifnya saja. Padahal yang namanya anak itu semuanya harus dilatih, harus dibimbing supaya 6 aspek perkembangan anaknya itu tercapai ya. Tadi aspek perkembangan itu yang pertama nilai agama dan moral, makanya di PAUD Kenanga itu diajarkan praktek sholat, diajarkan ngaji ya, mengenal huruf hijaiyah, kemudian diajarkan hafalan surat pendek, diajarkan hafalan doa-doa harian. Itu untuk mengembangkan nilai agama dan moral. Kemudian yang kedua itu aspek motoriknya, motorik kasar maupun halus. Motorik kasar seperti apa? Motorik kasar anak berlari, itu motorik kasar ya. Anak naik tangga itu memang harus diajarkan ya supaya anak berani gitu. Siapa tahu punya rumah tingkat, kalau anak tidak mau naik tangga, tidak bisa atau tidak mau karena takut ya gitu, bahaya, nanti tidak akan bisa ke lantai 2 atau lantai 3 ya, seperti itu. Jadi memang anak naik tangga itu harus diajarkan ya. Makanya mau anak berlari di dalam kelas pun mau berlari ya silakan, karena memang dunia anak seperti itu ya. Tapi insya Allah mereka akan menjadi anak yang hebat tuh. Kemudian aspek motorik halus seperti apa? Motorik halus, kalau motorik halus itu anak bisa menggunting sendiri, anak bisa menempel kertas ya, seperti itu. Nah itu adalah motorik kasar maupun halus. Kemudian aspek bahasa. Aspek bahasa seperti apa? Aspek bahasa yang kita kembangkan itu anak bisa menyampaikan sesuatu kepada bu gurunya, menyampaikan sesuatu kepada mamahnya ketika di rumah ya, apa yang terjadi di sekolah dia ceritakan di rumah. Nah itu adalah suatu perkembangan ya, yang termasuk ke dalam perkembangan bahasa. Kemudian perkembangan seni ya, yang keempat perkembangan seni. Perkembangan seni itu seperti apa ya? Anak bisa mewarnai seperti itu, anak bisa menggambar, itu termasuk ke dalam seni. Kemudian perkembangan kognitifnya. Seperti apa perkembangan kognitif? Kognitif itu kaitan dengan calistung. Anak mengenal warna, anak bisa berhitung ya, menghitung jumlah krayonnya ada berapa,
menghitung pensilnya ada berapa yang dimiliki, kemudian bisa membaca juga karena memang di PAUD Kenanga itu ada pembiasaan baca. Ya sebetulnya menurut penelitian anak itu tidak boleh diajarkan membaca, tapi kita tidak dipaksa ya, tidak memaksakan anak untuk bisa membaca, tapi kita membiasakan karena insya Allah ketika sudah terbiasa anak akan bisa dengan sendirinya tanpa dipaksa, tanpa ada tekanan. Mereka akan enjoy bisa calistung dengan sendirinya seperti itu. Kemudian aspek sosial emosional. Seperti apa aspek sosial emosional? Aspek sosial emosional yang dikembangkan, dia mau berbagi dengan temannya, itu sosial emosional ya Mah ya. Kemudian dia juga bisa berempati kepada temannya ketika temannya jatuh, dia membantu temannya, itu adalah aspek sosial emosional. Dia sayang sama bu gurunya, sayang sama mamahnya, itu merupakan perkembangan dari sosial emosional. Nah, itu adalah beberapa aspek yang memang dikembangkan di PAUD Kenanga, dan mohon untuk bunda-bunda yang memang putra-putrinya masih ada kekurangan, sabar saja dulu ya, jangan ingin buru-buru karena 1 tahun itu tidak lama, 1 tahun sebentar ya, belum anak itu sakit tidak bisa ke sekolah, belum izinnya, belum banyak liburnya, jadi tidak mencapai 365 hari, paling 300 hari. Kalau sehari anak 1 baris diajarkan berarti baru 3 baris saja, itu belum banyak ya. Jadi mohon bunda-bunda untuk bersabar, insya Allah putra putri kita ketika sudah usia 7 tahun itu anak akan menjadi anak yang mandiri ya, akan menjadi anak kebanggaan dari ayah dan bundanya itu ya. Dan terus doakan putra putrinya supaya menjadi anak-anak yang berguna bagi masyarakat, anak yang berguna bagi nusa bangsa dan negara ya, dan juga selalu menjadi kebanggaan orang tua, amin ya robbal alamin. Nah, terakhir alhamdulillah pada hari ini kami melepas 23 siswa dan siswi PAUD Kenanga. Kami serahkan kembali kepada bunda-bunda semuanya untuk dididik di jenjang berikutnya. Kemudian kami juga berpesan kepada bunda-bunda, ceritakanlah kelebihan kami kepada saudara bunda, kepada tetangga bunda ya. Namun tutuplah aib kami jika memang kami memiliki kekurangan. Cukup bunda-bunda yang tahu ya, seperti itu. Dan dari PAUD Kenanga, alhamdulillah karena ini adalah angkatan ke-17, Sweet 17 ya. Alhamdulillah perpisahan hari ini adalah ke-17 ya. Alhamdulillah alumni dari PAUD Kenanga pun ada yang menjadi TNI ya. Saya berterima kasih sekali kepada Mamah Abizar ya. Ketiga putra-putranya itu disekolahkan di PAUD Kenanga. Putra pertama alhamdulillah sudah menjadi TNI ya Mah ya. Itu sekarang dinasnya jauh. Kemudian ada juga yang sudah menjadi sarjana hukum. Padahal anak tersebut waktu di PAUD Kenanganya itu sangat aktif. Sampai mamahnya juga, Bu ini gimana ya anak saya aktif banget. Kata saya teh sabar Mah gitu. Doakan selalu supaya anak kita menjadi anak yang soleh gitu. Iya Bu, didoakan mah didoakan, tapi nak gitu-gitu teh, gitu-gitu kene gitu.
coba diakikahi gitu ya. Jadi supaya doa kita sampai itu si anak harus diakikahkan ya Mah ya gitu. Nah ketika kita sudah akikah, sudah mendoakan insya Allah, dan alhamdulillah ternyata memang anak tersebut berhasil sampai mau ke perguruan tinggi dengan mengambil jurusan ilmu hukum. Itu sangat luar biasa ya. Itu merupakan suatu kebanggaan untuk kami ya selaku lembaga pendidikan yang memang menjadi fondasi ya untuk mereka melanjutkan ke jenjang berikutnya. Dan kami harap pun anak-anak yang sukses tidak melupakan PAUD Kenanga ya, karena memang PAUD itu adalah dasar dari lembaga pendidikan sebelum mereka ke SD, ke SMP, ke SMA dan perguruan tinggi. Itu memang dasarnya dari PAUD ya. Mudah-mudahan mereka selalu ingat dengan PAUD Kenanga ya. Mungkin itu saja Mama dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.